Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kimia terkait bilox ya. Kemarin sampean masih ingat tentang apa itu bilox? Bilox itu adalah muatan yang ada di dalam suatu senyawa. Bilox ini nanti menentukan apakah senyawa itu setelah mengalami reaksi mengalami kenaikan atau penurunan. Maksudnya gini, muatan pada bilox, entah dia itu naik atau turun, itu nanti mempengaruhi apakah reaksi dari suatu senyawa itu disebut oksidasi atau reduksi. Jadi kemarin masih ingat kan, untuk bilox itu kita menggunakan cara ini agar lebih mudah dan tidak perlu menghafal berbagai macam pengecualian. Karena di kimia itu sendiri banyak pengecualian yang membuat mungkin buat orang pertama kali belajar itu susah. Oke, jadi ini saya tulis lagi untuk yang penghafalannya. Jadi di urutan pertama itu ada golongan 1. Cara menghafalkannya gimana? Linadar, kawin, Robi, cerai, frustasi. Oke, karena dia termasuk golongan 1, maka nanti muatannya itu juga adalah plus 1. Nah, di urutan kedua itu ada golongan 2, yaitu Bella dan Mega mencari sarung untuk Raihan. Ya, untuk golongan 2 ini nanti muatannya adalah plus 2. Jadi untuk golongannya muatannya menyesuaikan jumlahnya ya. Nah, untuk golongan 3 ini sampai cukup menghafalkan AL saja, yaitu nanti isinya plus 3. Nah, setelah ini urutannya adalah H dengan muatannya tuh plus 1, makanya kita tulis plus. Kemudian di kelima ada F, fluor, itu min, jadi muatannya min 1. Nah, di terakhir ini adalah O 2 min, jadi muatannya adalah min 2. Nah, ini adalah dasar yang perlu sampean hafalkan, yang perlu sampean pahami. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bukan cuma angka, tapi merupakan urutan yang mana unsur mana yang harus sampean cari dulu biloxnya dalam suatu senyawa. Misal, aku punya, sambil review sekalian ya. Oke, aku buatkan kotak di sini. Aku punya senyawa H2O. Nah, di sini ada H, ada O. Kalau dilihat dari urutannya, H itu duluan, ya kan? Nah, karena H itu duluan, maka sampean harus mencari H-nya dulu. Jadi, nah sebelumnya jangan lupa, kalau senyawa itu nanti total biloxnya itu harus sama dengan 0. Jangan lupa ya. Oke, di H ini adalah plus 1. Hanya 2 kali H2O berarti, nah ininya plus 2. Oleh karena itu, nah nanti tinggal menyesuaikan 2 ditambah berapa itu yang hasilnya sama dengan 0. Nah, ditambah min 2. Jadi sudah sesuai. Kenapa kok pakai cara ini, di mana sampean harus mengurutkan dulu mana yang dicari biloxnya? Karena misalnya ini, aku ada contoh satu lagi. HO. Oke, secara umum, muatan bilox dari O itu adalah min 2, ya kan? Tapi, nah contohnya di sini, H sama O, seperti tadi, H dulu yang kita cari, berarti kan H plus 1, nah, O-nya ini harus sama dengan 0. Jadi 1 ditambah berapa yang hasilnya 0, yaitu min 1. Nah, 1 dikurangi 1 hasilnya kan 0. Kalau sampai tidak menggunakan cara ini dan hanya berkutat pada hafalan sebelumnya, misalnya, nah sampai nggak memahami nih, sampai belum
memahami terkait atau belum tahu terkait urutannya ini. Bagaimana cara mencari unsur, biloks unsur dalam suatu senyawa. Sampean langsung ngerjakan dulu. O-nya sampean ingat tuh min 2. Sampean masukkan min 2 di sini. Nah, hanya berapa? Loh, hanya kan jadinya harusnya kan plus 1. Nah, 1 dikurangi 2 kan malah min 1. Nggak ketemu ini, Mas. Atau malah nanti jangan-jangan nanti agar menyesuaikan tadi hanya jadi plus 2. Nah, kayak gini nggak bisa. Makanya itu kenapa sampean harus mengingat ini masing-masing urutannya bagaimana dan apa saja isinya biar nanti nggak kejadian seperti ini. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kimia itu banyak pengecualiannya. Oke. Oh ya, ini sekali lagi aku jelaskan. Kalau tadi kan gini, HO ya misalnya ya, itu kan biloksnya sama dengan 0. Tapi kalau misalnya ada bentar-bentar, ada HO plus, nah berarti nanti ininya plus 1 muatannya. Berarti nanti, atau 1 gitu aja ya. Berarti nanti, nah ini ditambah ini harus hasilnya 1. Gimana cara ngerjakannya? Ya sama, hanya dulu dimasukkan plus 1. Nah, O-nya berarti berapa? O-nya ini 0. Nah, 1 tambah 0 sama dengan 1. Oke, ini nggak mungkin kayak gini ya, karena biloks itu pasti, unsur itu pasti ada muatannya. Jadi kalau 0 gini, ini cuma secara apa ya, hipotetik. Kemungkinan nggak bakal terjadi, tapi ini untuk pembelajaran saja kayak gini. Nah, atau misalnya ini, HO min. Nah, berarti nanti hasilnya kalau mereka dijumlahkan harus min 1. 1, nah, ditambah berapa, itu yang hasilnya min 1. Nah, ini masukkan min 2. No, min 1. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi ini makanya harus sampai ingat untuk urutannya, kemudian isinya apa saja, dan muatannya ada berapa. Agar ini untuk mempermudah sampean dalam mencari biloks. Oke, ini sebenarnya masih ada lanjutannya untuk golongan 7, kemudian golongan 8. Tapi ini buat nanti, kita belajar yang dasar dulu. Oke, nah itu kan untuk mencari dua unsur, alias senyawa yang terdiri dari dua unsur, kayak H2O, KCl, kemudian SO4. Nah, ini kan semuanya terdiri dari dua unsur. Nah, kayak ini, H sama O, K sama Cl, S sama O. Nah, makanya sekarang kita akan mencoba mengerjakan bagaimana kalau senyawa itu terdiri dari 3 unsur atau lebih. Oke, 3 unsur dulu ya. Oke, sebentar aku tuliskan dulu ini nanti untuk urutannya biar sampean memudah memahami. Biar nggak ngawang dulu ya. Jadi ini tadi. Kita tulis kecil-kecil aja di sini. Oke, ini ada aku kasih pembatas. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan senyawa yang terdiri dari 3 unsur. Oke, ini contohnya ya. Aku punya senyawa namanya H2SO4. Oke, ini adalah senyawa yang terdiri dari 3 unsur. Mana aja? Ada H, ada S, dan ada O. Dan ada O. Oke. Nah, gimana cara ngerjakannya? Cara ngerjakannya sama kayak yang 2 unsur tadi. Pertama-tama, cari dulu mana yang memiliki peringkat paling atas di sini.
Nah, dalam kasus ini kita punya H, ya kan? H, ini tadi muatannya berapa? Plus 1. Nah, karena H ini muatannya plus 1, sedangkan hanya ada 2 di sini, ya kan? Berarti 1 dikali 2 jadi 2. Nah, setelah H, kita lihat mana yang urutannya ini. S, sulfur. Ada nggak sulfur ini di hafalannya? Lina kawin, Rabi cerai, frustasi, nggak ada. Bella dan Mega cari sarung untuk Raihan, nggak ada. ALHFO, nggak ada ya? Oke. Karena nggak ada, berarti kita lanjutkan yang O. O, ini muatannya adalah, nah, masukkan saja muatannya sesuai dengan, apa ya, dengan topik sebelumnya. O ini kan tadi kalau secara umum muatannya adalah min 2. Ya udah masukkan min 2 di sini. Langsung. Tapi, nah, perhatikan. Karena di sini O-nya ada 4, maka min 2 dikali 4, yaitu min 8. Oke. Nah, sampai sini baru kita bisa mencari S. Gimana caranya? H2SO4. Sama kayak tadi, kalau dia nggak ada plus minusnya, maka ini nanti kalau di total, semuanya harus sama dengan 0. Nah, kita punya 2 dikurangi 8. Nah, ditambah atau dikurangi berapa lagi yang hasilnya 0. Oke, kita kerjakan dulu. 2 dikurangi 8 itu min 6. Nah, min 6 harus ditambah berapa biar hasilnya 0. Nah, min 6 harus ditambah 6. Nah, gitu kan. Sampai utang 6 dibayar 6, ya udah nggak punya utang. Jadi, bilox dari S ini ketemu plus 6. Nah, kayak gitu. Simpel kan? Jadi ini untuk pengerjaannya kurang lebih sama kayak tadi. Nggak perlu pusing-pusing. Untuk seenggaknya untuk level SMA ini ya, kalau sampai nggak nyoba yang level level olimpiade, itu biasanya 2 dari 3 unsur itu sudah diketahui biloxnya. Karena kita mengacu pada hafalan ini tadi. Entah dia golongan 1, 2, 3, masuk H, F, atau O, itu pasti diketahui. Kita tinggal mencari unsur ketiganya, berapa biloxnya. Oke. Kita coba yang lain lagi ya. Oke, aku cari soal dulu. Nah, ini. Misalnya aku punya Na2SO4. Nah, ini ya. Na2SO4. Oke, biar agak beda, ini aku kasih tanda min. Min gini aja wes, min. Oke. Cara ngerjakannya gimana? Oke, sama. Tinggal kita cari di sini. Mana yang urutannya lebih tinggi dulu. Nah, ini ya. Na dulu. Na urutannya lebih tinggi dari O, jadi Na dulu yang dikerjakan. Na di sini satuannya adalah, karena dia golongan 1, maka muatannya adalah plus 1. Plus 1 dikali 2, yaitu, nah, plus 2. Nah, setelah plus 2, kita lanjut yang O, karena S tadi sudah tidak ada ya di sini ya. Tadi langsung ketemu min 8. Nah, ternyata sama, Mas. Plus 2 sama min ditambah berapa? Jadi min 8 sama dengan min 1. Nah, min 6 ditambah berapa? Hasilnya min 1. Nah, berarti hasilnya adalah 5. Sampai utang 6, dibayar 5 masih ada utang 1. Berarti untuk S-nya ini, nah, S-nya ini adalah plus 5. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk mengerjakan soal yang terkait dengan bilox, tapi senyawanya, unsurnya lebih dari 2. Dalam teori atau dalam latihan ini, kita belajar 3 dulu. Oke, kita coba sekali lagi.
Oke, seperti biasa ya, ini bisa nanti di skip dulu untuk yang adegan menghapus-menghapus. Oke. Oke, aku lanjutkan satu lagi. Aku punya unsur namanya KClO3. Oke. Sekarang gimana cara mengerjakannya? Sama, kita cari dulu mana yang punya tingkat. Oke, biar agak berbeda, tak kasih plus 2. Jadi dia punya ikatan positif 2. Dilihat di sini K-nya. Nah, K kan ada di peringkat pertama ya, merupakan golongan 1. Jadi di sini nilainya adalah plus 1 karena dia emang cuma 1. Nah, setelah itu, nah ada O, ya kan? Cl di sini nggak ada kan? Oke, nggak ada. O karena dia golongannya adalah min 2, maka di sini jadi min 6. Oke, berarti 1 dikurangi 6 ditambah berapa nanti yang hasilnya sesuai dengan muatannya, yaitu plus 2. Atau 2 kita wes. Oke. 1 dikurangi 6, min 5. Nah, min 5 ditambah berapa? Nanti yang hasilnya adalah 2. Jadi min 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 2. Nah, jadi bilox dari Cl ini ketemu 7. Oke, kurang lebih seperti itu Mas, cara mengerjakannya. Cara mencari bilox pada senyawa yang terdiri dari 3 unsur. Jadi untuk level SMA, apalagi pemula, biasanya itu, nah kayak ini, untuk 2 unsur utamanya, dia sudah diketahui, bisa dicari. Jadi sampai nggak perlu menghafal banyak, tinggal mencari yang unsur tengahnya ini saja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk yang kali ini. Kalau ada pertanyaan, bisa WA atau komen langsung ya. Nanti kalau ada waktu saya jawab.